Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Perwitasari. Saya peserta Latsar CPNS Pemprov Su tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan tentang etika publik dan komitmen mutu. Yang pertama ada etika publik. Etika publik merupakan pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan, atau keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Etika publik di sini terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama ada kode-kode etik dan perilaku pejabat, yang terbagi menjadi 5 poin penting, yaitu yang pertama ada kode etik ASN, seperti jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, cermat, disiplin, melayani dengan hormat. Yang kedua, nilai dasar ASN, seperti setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dan memegang teguh nilai ideologi Pancasila. Dimensi etika publik terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Pelaku pejabat publik sekarang merasa pengusaha menjadi pelayan, wewenang menjadi peranan, pejabatan publik menjadi amanah. Yang kedua, ada bentuk-bentuk etika dan implikasinya. Yang pertama ada legitimasi kebijakan, konflik kepentingan, implikasi kode etik dalam pelayanan publik, pentingnya etika dalam urusan publik, dan yang terakhir sumber-sumber kode etik bagi ASN. Poin yang terakhir ada aktualisasi etika ASN. Kita bisa lihat di sini ada absen sidik jari, pelanggaran hukum, pengunduran diri pejabat, pemanfaatan sumber daya publik, terpidana korupsi menjabat kembali, menerima tenaga honorer, serta kebocoran UN, perbuatan tercela, dan pemberian hadiah atau cenderamata. Selanjutnya saya akan membahas tentang komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Efisiensi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur ketingkatan efektivitasan adalah ketercapaian target yang telah direncanakan. Komitmen mutu ini terdiri dari 5 poin penting, yaitu tadi konsep dasar yang sudah saya jelaskan di awal, pendekatan inovasi, nilai-nilai dasar terdiri dari 2, yaitu nilai dasar orientasi mutu dan teknik perbaikan mutu. Teknik perbaikan mutu ini terdiri dari metode plan, do, check, and action. Yang pertama kita rencanakan, kita lakukan, kita cek kembali, kemudian kita actionkan. Yang kedua, untuk teknik perbaikan mutu ada diagram sebab dan akibat, biasanya menggunakan diagram fishbone. Membangun komitmen terdiri dari 3 bagian, yaitu dengan memberi harga inovasi dalam pelayanan. Yang kedua, peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan. Yang ketiga, aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu untuk keunggulan bersaing. Bagian dari komitmen mutu yaitu ada juga berpikir kreatif. Yang pertama ada teknik berpikir kreatif, yang kedua kreativitas dalam pelayanan. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih.